Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, kru dari Cafe Kawan. Hari ini saya kedatangan seorang tamu, yaitu yang nggak asing, orang dari suatu produk rokok ya, Mas ya. Betul sekali. Itu Mas Jen. Kenalin dulu Mas Jen ke para kawanan nih. Selamat sore para kawanan. Perkenalkan, nama saya Zain. Saya sebagai project leader untuk produk Diplomat Evo di Jakarta Selatan. Nah, ngomong-ngomong, Mas Jen ini bawa partner gitu, bawa partner yang kita belum kenal. Jadi kita tanya lah yang pasti namanya pertama ke Mbaknya dulu. Halo, namaku Irma Rosmina Putri. Aku partnernya dia. Partnernya. Iya. Tumben nih, Mas Jen, kita mau bahas apa hari ini yang biar seru? Biar seru sih, kayaknya enaknya bahasnya pengenalan rokok Bismillah sih. Soalnya gimana ya, rokok Bismillah identiknya sama orang tua lah. Oh gitu, banyak orang berpikirnya ke situ ya kali ya? Iya. Oke. Jadi ya anak muda kan juga punya konsep sendiri. Betul. Nah makanya itu Diplomat mau memperkenalkan yang untuk anak muda juga ada. Oke, nah itu yang kita mau bahas nanti. Pertama kita mau nanya dulu ke Mbak Putri ya, saya manggil Putri aja ya. Mbak Putri, profesinya sebagai apa kalau boleh tahu? Aku sih masih freelance modeling aja. Oh gitu. Nah itu profesinya Mbak Putri. Mbak Putri sendiri sebagai perempuan nih ya, aku tanya sedikit. Iya. Yang biasa di-serve itu dari produk, bukan produk ya, maksudnya dari rokok tersebut apa aja sih? Aku sih lebih sering ke Diplomat. Ke Diplomat. Pak Jen. Jadi kalau menurut Mbak Putri nih, apa sih keunggulannya? Kenapa milih Diplomat? Karena enak aja gitu. Buat produknya asik ya. Produknya Dia bukannya lebih cenderung ke mild? Iya. Ke mild kan? Aku suka sih. Ya ini kalau rokok mild tuh banyak kan banyak dari kalangan anak-anak muda lebih suka ke mild. Tapi banyak anak-anak muda sekarang itu belum yang mereka kenal mungkin produk-produk yang lain. Tapi mungkin di sini kita mau memperkenalkan juga bahwasanya dari Wismillah itu ada mild juga gitu. Betul nggak? Nah, betul sekali. Kalau dari Evo sendiri kan udah ya sekitar 2 tahunan lah. Kalau di Jakarta Selatan ini memang baru setahun, tapi kalau secara nasional udah umurnya udah 2 tahunan. 2 tahunan ya. Dan kebetulan juga ya bisa diterima lah di masyarakat Jakarta sih. Betul. Saya sambil ngerokok boleh ya? Oh ya silakan. Karena di sini kita lagi ngobrol tentang mengenai masalah rokok yang pastinya gitu kan. Terus lanjut lagi Pak Jen. Nah, kembali lagi kita itu pengen tuh rebranding. Bismillah itu ya kalau tanya orang-orang tua lah, tanya orang-orang tua, tahu Bismillah nggak? Pasti tahu. Tapi identiknya adalah yang kretek, karena memang produk pertama kali produk Bismillah adalah kretek. Dan di situ kita berusaha menghapus stigma itu di anak muda. Oh, Bismillah itu rokoknya orang tua. Nah, kita berusaha menghapus stigma itu. Makanya kita mengeluarkan produk mild dan yang terbaru ini ada Diplomat Evo. Tuh. Mbak Put, aku tanya lagi nih sedikit. Boleh. Jadi dari kan mungkin udah pernah merasakan rokok-rokok yang lain. Paling lama itu ngerokok ini berapa tahun sih? Kurang lebih setahun. Setahun. Oh, setahun. Iya. Keren, udah lama loh. Udah lama juga Aku dia. udah cocok sama Diplomat tuh. Udah. Keren. Berarti awal launching Iya. dia di sampling. Iya, padahal ini baru keluar ya. Iya. Keluar ya, baru umurnya kurang lebih 2 tahun yang tadi. Iya, Pak 2 Jen tahun bilang. secara nasional di Jakarta Selatan baru setahun. Baru 2 tahun lah yang pasti. Nah, apa lagi ya? Nah, kalau Mbak Putri nih, seandainya di posisinya Mbak Putri, mungkin suatu saat ya Pak Zen ya, bisa apa ya kalau dibilang, diajak kerjasama. Nah, targetnya kayak Mbak Putri sendiri, kalau produk kayak gini, seperti apa sih untuk marketingnya biar lebih ngangkat ke pasaran ya? Iya, betul. Kalau aku sih mau ningkatin penjualannya gitu biar jadi trending nomor satu lah. Soalnya kan penjualannya itu lebih kemana? Lebih ke anak muda. Soalnya kan aku sendiri pribadi pakai Diplomat aja enak gitu. Enak, gimana nyaman. Jadi tuh teman-teman para kawanan, harganya terjangkau. Kedua ya buat tembakaunya sih mantap. Oh iya, ngomong-ngomong tembakau nih Pak Jen,
Ini sebenarnya tembakonya ini dari mana? Kan ada yang beberapa produk lain itu kan dari daerah-daerah mana Iya, gitu yang iya. pernah saya dengar gitu. Nah, Iya. ini dari Wismilak sendiri, tembakonya itu dari wilayah mana? Jadi kalau ibarat makanan ya, Hmm. ibarat makanan, tembakonya Wismilak itu nasinya itu dari Madura. Oh, dari Madura. Nah, terus lauknya itu baru diambil dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Tuh, jadi nyebar lah termasuk cengkehnya dan lain sebagainya itu baru ngambil dari beberapa wilayah di Indonesia. Tapi nasinya itu dari Madura itu. Berarti gitu. asli Madura. Enggak. Ya, yang bumbu intinya lah, Bumbu tembakau intinya itu dari Madura. Nah, kalau ngelihat dari produk Wismilak, ini kan saya juga pernah tahu ya kalau Wismilak itu kan salah satu apa ya kalau dibilang pabrik terbesar ya, lumayan ya, udah lama juga ya. Cukup Udah lama. Puluhan tahun ya. Gitu. Cukup lama. Gitu. Nah itu biasanya peraciknya sendiri itu memang dia punya orang yang spesial atau khusus dalam bidang itu atau gimana? Kalau di kita namanya tim R&D ya, Research and Development. Nah, gitu. dari tim R&D untuk yang terbaru inilah, yang Evo. Ya, kita ngambil dari kompetitor. Dari kompetitor. Kita ngambil dari kompetitor. Dia cukup sukses dengan 2 brand yang pernah diciptakannya, yang pernah diracik lah. Dia cukup sukses, bahkan yang salah satunya sekarang jadi market leader. Salah satu produk market leader, produk mile di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian dia masuk ke Wismilak, kemudian dia ngeracik Evo, dan ternyata ya memang sesuai ekspektasi kita. Oh gitu. Sesuai ekspektasi. Berhasil ya. Berhasil. Ya, kayaknya. Oke, kalau Mbak Putri sendiri nih ada ya saran atau apa gitu ya buat produk Wismilak sendiri nggak? Kalau menurut aku sih dari segi packagingnya udah Packaging udah lumayan bagus lumayan ya. ya. Gitu. Dan harga yang terjangkau ya pas lah buat kaum remaja. Iya. Tuh, udah pas banget. Sebenarnya nih emang udah di apa ya? Kalau sebelum dia launching kayaknya udah mulai bukan mulai maksudnya udah di setting semuanya ya Mas ya. Iya. Artinya udah dilihat untuk target marketingnya biar lebih sukses gitu sebenarnya. Ya kita lebih siap. Nah, kalau dibilang Wismilak ya berkompetitornya lebih mantap lah ya. Iya. Sebenarnya cukup menjadi ancaman sih untuk kompetitor ini. Oh gitu. Iya, soalnya saya lihat ya cukup tergerus lah mereka. Oh gitu. Awalnya omsetnya mereka gede, kemudian Diplomat Evo masuk, omsetnya mereka keambil sama kita. Oh. Jadi kan bahasanya ini bisa lah diterima. Tapi Bisa buat terima. apa kita positif aja ya maksudnya dalam segi kompetisinya ya inilah ya saya kurang paham juga lah kalau masalah Iya. gitu ya. Karena saya beda bidang mungkin ya gitu. Mbak Putri Iya. udah bekerja sama udah berapa lama sama Pak Zain ini? Kurang lebih setahun sih. Setahun ya gitu. Ada apa ya kalau dibilang Pak Zain yang keinginan untuk Mbak Putri itu untuk menjadi tim aktif di Pak Zain atau gimana? Nah, ya keluh kesahnya dulu aja. Lu kesannya boleh. Keluh kesahnya selama Yes. bekerja sama dengan kami. Kalau menurut aku sih keluh kesahnya mungkin karena baru launching Baru ya, launching. jadi agak susah dengan saingan dengan brand-brand yang lain gitu. betul, Mungkin betul. mungkin ke depan nanti bakal bisa. Gitu. Saya kira yang Kita terbaik slow. itu. Keren loh, optimis loh. Iya optimis aja. Optimis banget Mbak Pasti Putri. bisa banget. Mantap. Nah ini patut dicontoh nih. Jadi buat para kawanan yang lagi kalau dibilang yang baru merambah suatu tadi bilang tuh pengalaman lah. Iya. Yang kayak begini yang harus dicontoh ya pasti. Gitu.